Saudara, mari kita lanjutkan membaca kitab Tai Chi sebagai Way of Life, bab 13. Judulnya Konflik dan Prinsip Non-Resistensi. Kitab ini ditulis oleh Dr. Budi Munawwarahman, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, dan Paramadina juga menjadi pimpinan kursus ekoteologi dari Kementerian Agama. Dia menulis begini, hidup tanpa konflik adalah ilusi. Sejak manusia hidup dalam relasi dengan sesamanya, ketegangan selalu ada, selalu hadir. Perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, perbedaan karakter, bahkan perbedaan suasana hati dapat menjadi sumber kegesekan. Konflik bukan penyimpangan dari kehidupan, melainkan bagian inherennya. Namun cara kita merespon konflik menentukan apakah ia menjadi sumber kehancuran atau kesempatan pertumbuhan. Dalam konteks inilah prinsip non-resistensi dalam Tai Chi menawarkan kebijaksanaan yang mendalam. Dalam praktek Tai Chi, terutama dalam latihan berpasangan seperti push hands, konflik disimulasikan dalam bentuk yang terkontrol. Seseorang mendorong dan yang lain merespon. Naluri pertama manusia ketika didorong adalah melawan. Tubuh mengeras, otot menegang, napas tertahan. Namun prinsip Tai Chi mengajarkan hal yang berbeda. Ketika dorongan datang, kita tidak menolaknya secara frontal. Kita menerimanya, menyerapnya, dan mengarahkannya kembali. Non-resistensi bukan berarti menyerah, tetapi mengalihkan energi agar tidak merusak keseimbangan. Lao Tzu menulis dalam Tao Te Ching, yang lembut dan lemah mengalahkan yang keras dan kuat. Pernyataan ini bukan sekedar metafora, tetapi prinsip fisika dan psikologi. Ketika dua kekuatan keras bertabrakan, keduanya berisiko rusak. Tetapi ketika satu kekuatan fleksibel, ia dapat menyerap dan mengubah arah tekanan. Dalam konflik interpersonal, hal yang sama berlaku. Respon keras terhadap kemarahan sering memperbesar konflik. Respon yang tenang dan terbuka dapat meredamnya. Namun, non-resistensi sering disalahpahami sebagai pasif atau pengecut. Padahal ia membutuhkan keberanian yang besar. Melawan secara spontan lebih mudah daripada menahan diri dan merespon dengan kesadaran. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa. Non-resistensi dalam Tai Chi adalah latihan konkret untuk mengembangkan kebebasan itu. Dalam filsafat Stoik, konflik eksternal tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Yang dapat kita kendalikan adalah sikap kita. Prinsip ini selaras dengan Tai Chi. Ketika dorongan datang, kita tidak memilih untuk tidak mendorong. Tapi kita memilih bagaimana menanggapi dorongan itu. Pilihan inilah yang membedakan reaksi otomatis dari respon sadar. Heraklitus, filsuf Yunani kuno, menyatakan bahwa perang adalah bapak segala sesuatu. Ia melihat konflik sebagai sumber perubahan dan harmoni tersembunyi. Tai Chi tidak menolak kenyataan konflik, tapi menawarkan cara baru untuk menghadapinya. Konflik bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dikelola. Waduh,
Ini positif thinkingnya luar biasa ini ya. Dalam pengelolaan itulah kebijaksanaan muncul. Prinsip non-resistensi juga memiliki resonansi dalam tradisi non-kekerasan modern. Mahatma Gandhi, meskipun berasal dari konteks budaya yang berbeda, menunjukkan bahwa non-kekerasan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan moral yang mampu menggoncang sistem yang keras. Dalam konteks yang lebih kecil, prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidak bereaksi dengan agresi terhadap provokasi, kita memutus siklus eskalasi. Namun penting untuk menegaskan bahwa non-resistensi tidak berarti menerima ketidakadilan tanpa tindakan. Dalam Tai Chi, kita tidak membiarkan diri jatuh ketika didorong. Kita tetap menjaga pusat, menjaga keseimbangan. Non-resistensi adalah strategi aktif untuk mempertahankan integritas tanpa terjebak pada kekerasan reaktif. Dalam etika Aristoteles, kebajikan terletak di antaranya dua ekstrim. Dalam konteks konflik, ekstrimnya adalah agresivitas dan kepasifan. Non-resistensi yang sadar berada di antara keduanya. Secara psikologis, konflik sering dipicu oleh ketakutan dan ego. Ketika identitas kita terasa terancam, kita bereaksi defensif. Carl Jung mengingatkan bahwa bayangan yang tidak diakui dalam diri kita sering diproyeksikan ke orang lain. Dalam konflik, kita mungkin sebenarnya melawan aspek diri kita sendiri. Tai Chi dengan latihan kesadaran tubuh membantu kita mengenali reaksi awal sebelum ia berkembang menjadi konfrontasi. Dalam praktek Tai Chi, pusat gravitasi atau dantian menjadi simbol stabilitas internal. Ketika pusat kuat, dorongan dari luar tidak mudah menggoyahkan. Dalam kehidupan sosial, pusat itu dapat dipahami sebagai integritas dan kejelasan nilai. Seseorang yang memiliki pusat yang kuat tidak mudah terseret oleh provokasi. Ia dapat mendengarkan kritik tanpa merasa hancur. Ia dapat menyampaikan pendapat tanpa menyerang. Martin Buber berbicara tentang relasi aku-engkau sebagai dialog yang autentik dan setara. Konflik sering merusak dialog itu. Ini karena kita berhenti melihat orang lain sebagai subjek dan mulai melihatnya sebagai objek atau ancaman. Non-resistensi membantu memulihkan dialog. Dengan tidak bereaksi defensif, kita membuka ruang untuk memahami perspektif lain. Namun, non-resistensi bukan teknik manipulatif untuk mengalahkan lawan secara halus. Ia bukan strategi tersembunyi untuk tetap dominan. Ia adalah transformasi cara pandang. Kita tidak lagi melihat konflik sebagai perang yang harus dimenangkan, tetapi sebagai interaksi energi yang dapat dikelola. Dalam istilah Hartmut Rosa, kita berusaha menciptakan resonansi, bukan dominasi. Ya, ini luar biasa. Resonansi itu ikut bergetar bersama, toh. Konflik juga terjadi dalam diri sendiri. Kita sering berperang dengan pikiran dan emosi kita. Ketika marah, kita marah pada kemarahan itu sendiri. Ketika takut, kita malu karena merasa takut. Non-resistensi dalam Tai Chi mengajarkan penerimaan terhadap pengalaman internal. Emosi diakui dirasakan dan dibiarkan bergerak tanpa dilawan secara keras. Penerimaan ini bukan pembiaran, tetapi kesadaran. Nietzsche berbicara tentang pentingnya menerima kontradiksi sebagian dari kehidupan. Non-resistensi bukan berarti menolak konflik batin,
tetapi mengintegrasikannya. Dalam Tai Chi, gerakan maju selalu diimbangi dengan gerakan mundur. Kekuatan selalu disertai kelembutan. Dialektika ini mengajarkan bahwa konflik internal pun dapat menjadi sumber keseimbangan. Ya. Namun, kita juga harus mengakui batas non-resistensi. Dalam situasi kekerasan fisik yang ekstrem, perlindungan diri mungkin memerlukan tindakan tegas. Prinsip Tai Chi tidak menghapus kebutuhan akan batas yang jelas. Ia hanya mengajarkan bahwa kekuatan tidak harus selalu diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Secara biologis, non-resistensi juga mengurangi stres. Ketika kita melawan setiap tekanan, tubuh terus berada dalam keadaan siaga. Ketika kita belajar menyerap dan mengalihkan, sistem saraf lebih mudah kembali ke keadaan tenang. Antonio Damasio menunjukkan bahwa regulasi tubuh mempengaruhi pengalaman emosional dan kognitif. Dengan melatih respons non-resistif, kita membentuk pola saraf yang lebih adaptif. Pada akhirnya, konflik adalah cermin. Ia menekankan di mana kita kaku dan di mana kita lentur. Tai Chi melalui prinsip non-resistensi mengajarkan bahwa kelenturan bukan kelemahan, melainkan ini kecerdasan hidup. Ya. Dalam setiap dorongan, kita belajar tentang diri. Dalam setiap gesekan, kita menemukan peluang untuk bertumbuh. Bab ini menegaskan bahwa konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dengan kebijaksanaan. Non-resistensi dalam Tai Chi bukanlah pasif, melainkan respons aktif yang menjaga keseimbangan tanpa memperbesar pertikaian. Dalam dunia yang sering merayakan konfrontasi, prinsip ini menjadi alternatif yang tenang namun kuat. Melalui latihan yang konsisten, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah menghancurkan lawan, tetapi menjaga pusat kita sendiri. Inilah, kita selalu berada di dalam titik tengah kan ya. Nah, setelah sekarang kita melihat daftar pustaka Aristoteles, ya, Buber ini semua tokoh-tokoh semua ini ya, penulis tulung ya. Ya. Jadi, saudara-saudara, kita dalam Tai Chi kita sedang menekuni latihan pushing hand itu, ya, tangan dorong mendorong itu. Ini artikel ini persis pas dengan apa yang bisa menjelaskan apa yang sedang kita kerjakan dengan pushing hand ini ya. Dengan demikian saya rasa kita adalah Tai Chi Nusantara ini memang mempunyai body of knowledge yang sangat solid ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi.